pertumbuhan tinggi itu mau buat apa sih sebenarnya? Nah, Ya kan? ini sekarang. Ini kan penting sekali nih, rakyat ngomong, apa rakyat peduli sih tumbuh 4, tumbuh 5, tumbuh 6, Enggak. ya kan? Rakyat nggak ngerti Penting itu. barang murah, bisa cari kerjaan gitu. Itu dia. Selama ini kami amati dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun, paling banyak yang tidak dibelanjakan adalah anggaran pendidikan. Yang dianggarkan 700 sekian triliun, ya. Tahun lalu ada 80 triliun tidak dibelanjakan. Dan harapannya adalah ya sekolah-sekolah, setiap saya kunjungan ke daerah, sekolah kopodo rusak seperti itu. Genteng ini mau rubuh. Jadi kalau mau berangkat sekolah, ini kudu ndongak, sembayang supaya pulang gentengnya masih utuh. Ini kan pemerintah kudu hadir. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hari ini nama Menteri Keuangan baru kita sangat melejit di publik dan seolah-olah menjadi media darling baru gitu ya. Pemerintah punya gacoan baru, punya hero baru yang berusaha mungkin memberi terobosan untuk, ya tentu saja kita berharap itu berhasil karena kemudian apa yang bagus dilakukan oleh pemerintah tentu saja bagus buat kita semua. Tetapi pemerintah tentu saja perlu dikawal bareng-bareng dan banyak hal yang dari menteri kita ini juga mungkin perlu untuk mulai sejak awal juga kita fact check bareng-bareng gitu. Salah satunya mungkin bahkan sepertinya itu menjadi banyak sorotan itu sifat koboi-nya. Nah, karena itu kami sedang berusaha untuk mencari kira-kira siapa nanti yang bisa mengimbangi sehingga kemudian tidak muncul katakanlah kesan bahwa menteri kita benar-benar tidak ada yang berani untuk mengkritik gitu ya. Ketemu pencarian itu Asik. seorang anggota dewan yang duduk di komisi yang menjadi counterpartnya juga, yang kemarin ternyata berani juga di rapat pembuka itu kemudian untuk menyampaikan beberapa hal yang rasanya dirasa kurang pas. Dan ini penting ke depannya sebagai suara yang nanti kira-kira apa-apa yang kurang cocok di Kementerian Keuangan itu bisa kita jadikan sumber untuk kemudian menanyakan atau mencari tahu apa masalahnya gitu. Karena itu kami undang di Ruang Dialektika untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan nanti jadi langganan. Siap. Bang Haris Turino. Salam Pancasila dulu, Pak. Salam Pancasila. Terima kasih. Saya mau mendapuk jenengan menjadi menteri bayangannya Pak Purbaya. Karena terus terang ada khawatir gini. Saya kenal dengan beberapa kakak kelas yang model-model anak teknik gitu ya. Dan specifically gitu anak elektro gitu yang ini gitu. Dan rasanya kok nyambung dengan jenengan gitu kan. Sehingga kemudian itu kayaknya butuh diimbangi gitu dengan. Karena hari ini yang paling ramai itu saya mulai dari langsung dengan kebijakannya ya. Yang paling ramai katanya pemerintah punya duit nganggur gede. Selama ini di saat rakyat banyak kesulitan, rakyat banyak susah cari kerjaan, bank susah kredit dan sebagainya, ternyata ada duit nganggur gede dan sama Bu Sri Mulyani nggak diapa-apain gitu ya. Yang itu kemudian seolah-olah superhero gitu dimunculin. Ini dikasih aja ke sektor real gitu ya, biar sektor real ini jalan bergerak dan sebagainya. Saya mulai dari situ dulu. Kebijakan memberikan duit 200 ini ke perbankan. Gimana menurut pandangannya Bang Haris ini? Masih. Ini mulai langsung berat. Ya harus berat. Ya. Jadi ini disampaikan oleh Pak Menteri Purbaya ya. Menteri yang ketika rapat kerja dengan Komisi 11 saya sebutkan menteri yang paling viral. 2 hari diangkat dan langsung viral di mana-mana ya. Tapi di situ juga saya katakan loh bahwa ada statementnya yang positif. Sebelum lari ke duit 200 triliun ya. Statement yang positif mengenai bahwa yakin akan tumbuh 6 dan 7%. Nanti kita akan bahas itu ya. Mengenai dana 200 triliun itu dana pemerintah yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia. Ya totalnya sekitar 400 lebih triliun. Ya. Kemudian akan digeser penempatannya dari Bank Indonesia ke Bank Umum Mitra ya.
ternyata dari bank umum mitra itu bukan ke semua bank umum, Hanya Himbara. tapi hanya Himbara. Ya, Himbara besar, BNI, Mandiri, dan BRI, masing-masing dapat 55, kemudian BTN dapat 25, kemudian BSI yang belum jadi Himbara, masih anaknya Mandiri, dapat 10. Bank Syariah Indonesia. Nah, apakah kemudian ini menyalahi undang-undang itu dulu? Karena ini menimbulkan perdebatan. Oh iya, ini harus ada. Kemarin sudah muncul, loh, ini katanya Prof. Didi Rabini ya sudah mengatakan bahwa ini melanggar undang-undang. Nah, kacamatanya penjaga undang-undang gimana ya? Jadi dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang APBN. Saya coba cari, dasar hukumnya hanya itu. Jadi memang Undang-Undang APBN yang setiap tahun tentu berubah ya. Setiap tahun kan diputuskan tuh, diketok APBN. Undang-undang APBN tahun depan diketok lagi Undang-undang APBN yang baru dan seterusnya. Memang dinyatakan dengan jelas di Undang-undang APBN bahwa pemerintah bisa ya memindahkan penempatan dana di luar Bank Indonesia kepada Bank Umum Mitra. Jadi landasan hukumnya ada. Itu dulu. Sebentar, biar publik ini paham. Selama ini duit itu ditaruh di Bank Indonesia itu tujuannya apa? Karena ini kan publik ini juga masih kadang ngiranya loh, pemerintah itu juga ternyata ini toh punya deposito toh kan gitu kan. Yang kemudian itu ternyata dibungakan di BI kan kira-kira gitu. Ini dulu dikelirkan dulu. Duit itu buat apa sebenarnya ditaruh di situ? Duit yang belum dibelanjakan kan ada. Duit pemerintah belum dibelanjakan ditaruh di Bank Indonesia, ya kan? Nah, sekarang yang ada di Bank Indonesia ini ya dipindahkan penempatannya. Nah, selama hanya memindahkan penempatannya itu tidak perlu izin dari DPR. Oke. Selama hanya dipindahkan. Ya, tidak digunakan. Kalau digunakan harus bicara dengan DPR. Karena DPR adalah yang mengawasi pelaksanaan mengenai anggaran. Nah, kemarin itu kan jelas wacananya untuk digunakan. Tidak. Untuk menggerakkan sektor real, terus gimana caranya untuk manfaat? Statementnya Pak Purbaya saya juga harus belain. Pak Purbaya itu mitra saya. Wah, ini salah undang tamu, ini jadi sageng, ini jadi itu kan mitra kan. Iya. Jadi memang hanya ditempatkan di dalam bentuk on call deposit 6 bulan. Sewaktu-waktu itu sewaktu-waktu bisa di-recall pemerintah 6 bulan. Ya, ini boleh memang karena sudah APBN itu Undang-Undang APBN itu waktu diketok itu adalah antara pemerintah dan DPR sudah disetujui dan salah satu pasalnya ada yang menyatakan boleh untuk dipindahkan penempatannya. Itu dulu dasar hukumnya. Nah, ya, kemudian logika berpikirnya. Ya, saya coba menganalisa apa sih logika berpikirnya Pak Purbaya. Ya, supaya ditaruh di bank umum, ya, harapannya adalah bank kemudian menyalurkan lagi kredit kepada masyarakat, harapannya. Ya kan? Berarti dengan asumsi bahwa banknya kekurangan modal untuk disalurkan. Masyarakat banyak yang pinjem tapi banknya nggak punya duit kan gitu. Nah, itu dia. Itu logikanya. Sehingga kalau itu bisa disalurkan, ya dampaknya tentu ekonomi akan bergulir. Ya. Logikanya. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah benar bahwa bank kesulitan likuiditas? Nah, itu gimana? Ada nggak datanya yang kemudian menunjukkan selama ini orang sudah punya rencana ide bisnis banyak, punya rencana investasi banyak ke bank, nggak dikasih gara-gara bank nggak ada duit? Nah, datanya tidak sinkron masalahnya. Dari data Bank Mandiri segala macam ya. Angkanya itu yang didistribusikan, digelontorkan dalam bentuk kredit masih 88%. Biasanya patokannya 92%. Sehingga masih punya Tabungan. tabungan. Bahkan ya, bank-bank umum sekarang kelebihan duitnya ditaruh di surat berharga negara. Nggak untuk kredit, Mas. Bukan untuk kredit. Loh kok bisa? Nomor 1 surat berharga negara itu aman, gitu. Turu-turu tok, entok duit, ya lah. Duit datang sendiri tanpa risiko loh, ya kan? Nah, kalau kita gelontorkan ke sektor real, problemnya adalah ada ndak sektor real yang perlu didanai. Nah, itu problemnya di situ. Ya, kalau kemudian
Menteri Keuangan gelontorin dari Bank Indonesia dipindahkan ke Bank Umum Mitra, kemudian Bank Umum Mitra dipaksa untuk menggelontorkan, sementara demand-nya belum timbul, ya, maka akan terjadi bahaya nih buat perbankan. Ya, sebenarnya tidak usah disuruh untuk gelontorkan, tuh tidak usah disuruh. Kalau ada proyek bagus yang layak didanai, seorang bankir pasti tidak Kan naik. pasti gainnya lebih tinggi. Pasti tidak naik. Persoalannya adalah ya demand-nya yang mboten enten, ya kan? Karena bisnis lagi sepi, nggak ada usaha baru, nggak ada bikin pabrik baru kan. Nah itu dia. Jadi yang kami khawatirkan adalah tidak efektif. Bener ya kalau kita belajar ekonomi. Kemarin tapi terakhir konferensi pers ya biar direktur bank itu yang mikir caranya. Nah, gitu. Ya betul. Apa terusan? Kalau gitu solusinya bank ini nanti gimana? Kalau kreditnya permintaan ternyata enggak? Statementnya adalah biar direktur bank yang mikir, tapi tidak boleh digunakan untuk membeli SBN. Betul? Ada statement seperti itu. Nah, statement itu yang salah. Ya, statement itu yang menurut saya keliru karena jelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara mengatakan bahwa yang namanya surat utang negara adalah instrumen utang ya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan boleh dibeli oleh setiap orang, badan usaha, termasuk bank umum. Jadi tidak boleh dilarang. Karena kalau dilarang melanggar efek fairness, ya, melanggar transparansi. Ini tidak boleh. Dan Menteri Keuangan tidak punya hak. Iya, nggak punya otoritas ya atas ini ya. Tidak punya otoritas. Isinya OJK gitu ya. Mulai ketemu nih problemnya kalau misalkan digugat ya Bank Umum aku nggak mau hak saya lu taruh di sini tak kasih bunga hak saya untuk mau saya belikan SBN mau apa nggak bisa ya jadi seharusnya nemeh koyo ngono nggak usah declare terbuka ya ngomong aja ke bank salurkan aja kreditnya gitu loh jangan statement terbuka karena ini nggak boleh di luar kemenangannya ditepuk tangan itu enak kayaknya loh, seneng dia dulu ya jadi pahlawan ya, kita maklum karena kan baru belum ada 1 minggu ya kan mungkin kan semua undang-undangnya belum dibaca ya kan tapi kita harus berangkat dari satu nggak boleh sudon kan ya pikiran yang positif bahwa yang ada di kepalanya adalah supaya ekonomi bergulir lebih cepat ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tadi saya katakan bisa 6, bisa 7 dan nantinya 8% tercapai. Tidak ada maksud buruk. Ya, kembali lagi belain loh Pak Purbaya, ya kan? Bukan karena takut dirujak terus, tetapi logika berpikir. Masalahnya kan ketika menteri ini menganggap bahwa semua yang berkaitan dengan dunia keuangan itu adalah di bawah kewenangannya dia, itu kan yang jadi masalah. Karena yang disampaikan Bang Haris tadi mengkonfirmasi kemarin narsum kami, Bang Yanuar Rizky itu juga menyatakan kalau menteri ini ada kecenderungan juga urusan moneter, urusan fiskal, urusan moneter juga dia mau ikut gitu. Nah itu kan urusan otoritas lain gitu. Ada BI, ada OJK gitu. Jadi memang kan Komite Stabilitas Ekonomi Nasional itu kan memang salah satu yang Menteri Keuangan, ada OJK, ada Gubernur BI, sudah ada pembagian tugasnya kan. Kalau kebijakan moneter memang ada di tangan Bank Sentral. Ya kan, bahwa kemudian saya juga bolak-balik mengkritik Bank Sentral loh, bukannya saya tidak mengkritik Bank Sentral, saya bolak-balik mengkritik Bank Sentral bahwa kalau BI terlalu sering menerbitkan SRBI, ya, maka akibatnya benar bisa kering duit di bawah. Ya kan? Bisa manja, bisa. Ya karena apa? Bank-bank umum lebih enak beli SRBI, ya kan? Sertifikat rupiah Bank Indonesia. Resikonya 0 daripada dia nyalurin kredit. Saya berkali-kali ngomong sama teman-teman di Bank Indonesia di dalam rapat kerja, ya kurangi SRBI,
kurangi SRBI supaya ekonomi menggulir. Dan itu sudah mulai dikurangi, sudah mulai dijalankan. SRBI bunganya juga sudah mulai dikurangi. Tadinya di level 7%, sekarang di 5 lebih. Ya, jumlahnya juga lelangnya semakin dikurangi. Ya, sama-sama berangkat, baik kami yang ada di Komisi 11 maupun Kementerian Keuangan maupun BI, sama-sama punya cita-cita yang mulia. Ya, kalau bisa 8%. Ya, sebenarnya ya teman-teman ini nih, pertumbuhan tinggi itu mau buat apa sih sebenarnya? Nah, ini Ya kan? ini sekarang. Ini kan penting sekali nih, rakyat ngomong, apa rakyat peduli sih tumbuh 4, tumbuh 5, tumbuh 6, ya kan? Rakyat nggak ngerti. Penting barang murah, bisa cari kerjaan gitu. Itu dia. Ya, sekarang gini, kalau tumbuhnya tinggi, ya artinya apa? Ya, misalkan seperti ini, tumbuh tinggi itu total pendapatan, gambaran aja desa. Satu desa tadinya 1 miliar, ya, tumbuh 20%, jadi 2 miliar misalkan, ya kan? Artinya apa? Lapangan kerja tercipta lebih banyak. Tadinya orang yang bekerja cukup 5 orang, sekarang butuh 10 orang. Jadi lebih banyak orang bisa kerja. Akibatnya lebih banyak penduduk yang dapat duit. Kalau lebih banyak penduduk dapat duit, dampaknya apa? Lebih banyak penduduk bayar pajak. bisa menyekolahkan anak. Ya, ya. Bayar pajak belakangan ya. Bayar pajak belakangan. Lebih banyak yang bisa berobat, ya kan? Nanti bisa bayar pajak kepada pemerintah. Akibatnya pemerintah punya duit lebih banyak, jalan-jalan desa dibangun lebih mulus, ya kan? Dan seterusnya. Memang pertumbuhan tinggi ini penting, dan ini yang kudu dijelaskan kepada masyarakat dengan menggunakan ilustrasi yang sederhana sekali. Ya, kalau pertumbuhan tinggi itu berarti akan hasilnya lebih banyak. Ya, kesejahteraan pertanyaannya, semua menteri, semua dua presiden belakangan itu juga sama, memimpikan atau mencita-citakan atau menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Atau Pak Presiden sendiri ya sekarang katanya di akhir tahun 2029 akan 8% gitu. Yes. Tapi realitanya sepanjang tahun 2025 ini atau sepanjang periode tahun pertama pemilihan Pak Prabowo ini nggak ada tanda-tanda untuk bisa mencapai ke sana, Pak. Belum. Nah, apa yang missing dan apa yang itu kemudian bisa disulap oleh Menteri Keuangan ini? Itu yang saya tanyakan. Beliau yang mikir dong. Belum dijelaskan ke Bang Haris. Belum ngomong. Loh, gimana tuh? Tapi kan dijelaskan ke DPR. Beliau yang mikir kan gini ya. Tahun depan APBN kan sudah dibikin tuh rencana APBN ya kan, sudah dipatok 5,4%, ya kan. Nah kemarin Pak Purbaya ngomong 3 bulan lagi, 3 bulan lagi ekonomi akan membaik dan pertumbuhan akan 6-7%, ya kan. Nah saya nanya dong, kalau 6-7%, variabel apa yang dirubah? Apa yang ditambah? Apa yang dirubah, ya kan? Utangnya digedein sehingga kita punya duit lebih gede, spending ke sini, atau apa? Atau pajaknya mau dinaikin? Pajaknya dinaikin atau apa? Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah dengan bening. Karena tidak bisa ujuk-ujuk ya naik dari 5,4 yang sudah angel pol, ya ujuk-ujuk naik dari 7 jadi 6, wangel, pasti ada parameter yang dirubah. Itu berarti belum dijelaskan. Kemarin salah satunya adalah Pak Purbaya menjelaskan bahwa di dalam krisis ekonomi tahun 98 dan krisis berikutnya, caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menggelontorkan uang lebih banyak, ya kan? Itu pelajaran ekonomi makro 101, mahasiswa tingkat 1 di Fakultas Ekonomi, ya kan? Nah, tetapi konteks Indonesia ada sama, ya kan? Konteks Indonesia kan kudu dilihat ya, problemnya di mana. Kalau problemnya kering, yes, itu strategi yang luar biasa sekali, bagus. Saya juga bolak-balik ngomong sama BI, gelontorin duit, ya. Dengan cara apa? Jangan terbitin SRBI, ya kan? Ya. Nah, tetapi ya kita harus lihat ya, karena kalau kelebihan juga bingung.
Mau disalurkan kemana sih, Bang? Itu problemnya. Apa sih bahayanya, atau nanti kalau bankir atau direktur-direktur bank ini nggak nemu cara untuk menyalurkan ketika faktanya memang masyarakat nggak ada yang bikin usaha baru gitu ya, atau nggak berani kredit motor atau mobil baru atau beli rumah baru gitu ya. Kalau nggak terserap itu nanti gimana? Mereka harus tetap bayar cost of money-nya gitu ya. Profitnya turun. Akhirnya banker itu orang pinter. Dia akan berusaha mencari alternatif investasi yang lebih beresiko. Ya kan? Nah, yang lebih beresiko artinya dia akan mendanai proyek-proyek yang resikonya lebih tinggi. Dan ini kan tentu tidak baik, ya kan? Iya. Makanya tugas kami di Komisi 11 adalah ngawal secara terus-menerus. Karena di Undang-Undang APBN, ya, tadi mengizinkan pemerintah mindahin, ya. Tetapi kita juga punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini. Ya, melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan secara rutin. Spiritnya Pak Purbaya sangat saya hargai. Tetapi kemudian implementasinya yang harus kita kawal. Sama dengan spiritnya Pak Prabowo, 8% kita dukung. Saya juga pengen kalau bisa 10%. Ya kan? Ini piye carane? Itu yang selalu saya tanyakan. Dan itu biar clear, hari ini kita sudah punya dokumen untuk perencanaan tahun 2026 yang itu disepakati antara 5,4. Itu bunyinya 5,4. Dan hari ini dalam perjalanan menuju ke sini, saya terima berita Presiden mengeluarkan Perpres, kalau tidak salah tadi nomornya 79, ya, yang merubah pertumbuhan ekonomi tahun ini dari Perpres sebelumnya 5,3 sampai 5,6, nah, dirubah oleh Presiden ke 5,3. Oke, masih tetap di bawah 6 tapi. Iya, di bawah 6. Lebih realistis, ya kan? Nah, 5,3 angel. Nggak gampang tumbuh 5,3 itu. Oke. Ya kan? Nah, kita tetap kudu dukung, kita tetap kudu optimis, ya. Tapi jangan pakai sulapan kan gitu. Nah, kalau kayak gini kan semua orang nggak tahu caranya. Iya. Kalau DPR aja nggak tahu caranya, terus gimana kan nanti? Makanya kita bareng-bareng yuk kawal, ya kan? Cara ngawalnya gimana sih? Ya kan? Tentu serapan anggaran benar. Anggaran ditujukan ke proyek-proyek tepat sasaran, ya. Kita tahu bahwa kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat. Ini 50% lebih. Nah, konsumsi masyarakat ini, ya, dari mana sih sumbernya? Salah satunya adalah dari bantuan sosial. Memang harus diakui ada 7% dari masyarakat Indonesia di lapisan yang paling bawah. Ya, yang kalau tidak ada bantuan sosial hidupnya pasti akan sangat susah. Masyarakat rentan ya. Ya, masyarakat yang ekstrim miskin itu berat sekali memang. Ya, nah itu pemerintah hadir di sana. Nah, bantuan ini kudu tepat sasaran, ya kan? Kita kan kemarin ada berita, ya, katanya bantuannya tidak tepat sasaran, orang yang sudah mati masih terima bantuan dan segala macam. Ini kudu ditata nih. Ya, apapun jenis bantuannya mulai dari PKH dan segala macam, ini kudu ditata tepat sasaran, ya, supaya benar-benar masyarakat tetap punya daya beli, ekonomi bisa ngulir. Itu di situ, ya. Kemudian program-program yang lain yang memakan anggaran besar, NBG misalkan. Itu juga. Itu gimana itu memahaminya publik sekarang kok? Memahaminya minum dulu. Anggarannya itu separuh dari anggaran pendidikan. Nah iya, itu kan masih lagi-lagi ini publik perlu diberi penerangan seterang-terangnya, Bang. Publik itu masih bingung. Anggaran pendidikan kita katanya paling gede gitu kan selama ini gitu kan. 700 sekian. Karena kemudian itu amanatnya undang-undang dan itu penting sekali gitu. Tapi ketika hari ini Presiden punya karep dan kita nggak mempertanyakan karepnya itu, tapi uangnya itu kok tiba-tiba beritanya muncul diambilkan dari anggaran pendidikan. Ini jelunturungannya gimana gitu? Ya, sebagian karena memang dibagikan kepada siswa. Ya, dibagikan kepada siswa, maka
sebagian diambil dari anggaran pendidikan 200 sekian triliun. Ya. Nah, total anggaran anggaran makan bergizi gratis itu 335 triliun. Ya, ini gede sekali nih. Iya. Kira-kira 9%, 8% dari APBN. Ini angka yang besar sekali. Satu program aja. Ya, satu program. Ya, beri makan 82,9 juta siswa balita dan ibu hamil dan menyusui. Ya, cita-citanya Pak Prabowo mulia, saya yakin. Ya, dan kami mendukung. Ya, MBG kami mendukung. Lah mau memberi makan kepada rakyat miskin kok. Mosok kami menolak, jelas kami mendukung. Hanya pelaksanaannya kan kudu ditata duit segede ini. Kudu diawasi, semua mata harus pasang ke situ. Ojo ngawur. Belum yang jadi berita itu dapurnya di daerah itu punya anggota DPRD dari partai tertentu gitu, itu kan enggak enak banget gitu. Iya. Nah, untuk pemilik dapur kita enggak tahu ya. Tapi kan itu saya tidak akan komentari itu karena kita tidak tahu datanya ya. Bukan di komisi saya, tetapi gini ya, bahwa anggaran ini kan digelontorkan nih ya, jumlahnya gede sekali, kudu diawasi ya kan. Yang terjadi adalah katanya tahun ini anggaran 71 triliun, wong baru terserap 13 triliun ya kan. Katanya sudah sekian ribu dari dapur sudah jadi dan beroperasi. Faktanya belum jadi, ya kan? Nah, ini kan banyak hal yang kudu diawasi. Duitnya gede pol. Kasihan masyarakat ya. Bahwa cita-cita yang mulia ini nantinya kalau pelaksanaannya tidak benar mengakibatkan banyak masalah, keracunan segala macam ya. Ini yang kudu diawasi. Oke, itu terkait sama MBG. Kemarin itu juga masyarakat jadi bingung juga, lagi-lagi ada dikenalkan ya, selama ini Menteri Keuangan mungkin pernah ngomong, tapi karena nggak seheroik Menteri Keuangan kita ini, akhirnya jadi nggak terlalu akrab gitu lagi. Sal itu Bang, itu juga membingungkan publik. Loh, pemerintah itu selama ini punya duit di tiap akhir tahun gitu ya ininya. Kenapa? Apakah kemudian ada banyak hal yang nggak jalan dengan program-program pemerintah kan gitu? Ini tolong dibantu dijelaskan Bang, dari kacamatanya DPR, bukan kacamatanya Menteri Keuangan. Ya, jadi gini, anggaran kan sudah diputuskan nih, Ya. diketok sekian, ya. Dan sebagian dari anggaran tidak dibelanjakan. Ya. Biasanya di mana? Selama ini kami amati dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun, paling banyak yang tidak dibelanjakan adalah anggaran pendidikan. Ya, yang dianggarkan 700 sekian triliun, ya. Tahun lalu ada 80 triliun tidak dibelanjakan. Nah, kalau sudah dianggarkan dan tidak dibelanjakan, itu menjadi silpa. Oke. Ya kan? Nah, setelah silpa bergulir tahun berikutnya, ngumpul terakumulasi menjadi sal. Kalau di tahun itu adalah silpa, kemudian menjadi sal. Jumlahnya sal saat ini kira-kira sekitar 500 lebih triliun. Nah ya itu loh. Tapi ya saya yakin ya enggak semuanya ada duitnya. Catatan aja maksudnya. Nah, sebagian ya memang belum ada duitnya. Waktu nganggarkan itu duitnya belum ada, ya kan? Alokasi lah kira-kira gitu ya. Itu ya. Aku belanja kamu ini. dapat jatah segini gitu. Duitnya kapan ya? Nanti waktu mau ini. Nungguin. Ya. Makanya ya kita amanat undang-undang dasar loh. Kalau 20% anggaran pendidikan ini adalah amanat undang-undang dasar. Karena apa? Tanpa rakyat yang cerdas, Indonesia tidak bisa tumbuh. Rakyatnya kudu cerdas dan negara hadir di situ. Maka dari itu kita tekankan, baik ketika zaman Bu Sri Mulyani maupun zaman Pak Purbaya ini, kepada Kementerian Bappenas kita minta ya semua anggaran pendidikan 20% ini harus dialokasikan. Jangan ada yang tidak dialokasikan. Sudah disimpan di pembiayaan seolah-olah. Ya. Nah, alhamdulillah ya.
untuk tahun depan hampir semuanya sudah dialokasikan. Sehingga kudu dibelanjakan kalau dialokasikan. Ya, kudu diadakan. Nah, kadang-kadang ya pemerintah itu ada nakalnya lah. Iya, nah itu juga yang jadi loh. Sebentar, kalau negara pemerintah itu sudah punya duit, punya. Nah, selama ini katakan ekonomi itu yang salah satu sumbernya kan belanja masyarakat, belanja kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kenapa nggak pemerintah aja yang anggarannya itu yang sudah dialokasikan itu digenjot bener di awal-awal tahun, di pertengahan tahun, sehingga kemudian nggak ada lagi problem silpa atau ngabisin anggaran di akhir tahun gitu. Nah gini, jadi kayak tahun ini kan defisit anggaran dipatok di 2,53%. Ya kan? Tetapi dari 2,53% ini, Bu Sri Mulyani kemarin sudah ngomong loh, saya mau pakai silpa 85 triliun. Ya, itu dipakai untuk nutup kekurangan anggaran supaya utangnya enggak gede. Ya, karena memang utang kan dipatok, ya kan? Supaya utangnya enggak gede, ini ada silpa, ada sal diambil. Nah, itu persetujuan DPR, harus persetujuan DPR. Waktu menggunakan sal, ya sisa anggaran lebih, itu persetujuan DPR dan kita sepakati 85 triliun tahun ini untuk digunakan sehingga defisitnya adalah 2,53%. Sehingga nggak perlu utang tambahan tadi. Ya, utangnya nggak nambah. Nah, itu kadang-kadang dijadikan, saya curiga ini dijadikan persiapan buat bantal. Kalau terjadi shock, ya paling tidak ada yang meredam, ya. Dan selalu yang dikorbankan adalah pendidikan. Ini yang diprotes, ya. Pendidikan itu harus digelontorkan sesuai amanat Undang-Undang Dasar, harus adil, ya, harus transparan. Sebentar, anggaran pendidikan alokasi 20% itu yang Bang Haris bilang setiap tahun pasti menyisakan 80 T silva itu. Ini selama ini evaluasinya apa? Apa yang tidak bisa terserap sampai 80 T itu? Memang nggak dialokasikan. Masuk ke, kalau di anggaran ya, masuk ke pembiayaan namanya. Jadi memang nggak dialokasikan. Kisarannya antara 17,5%. Jadi ada 2,5% setiap tahun yang memang sisa. Itu yang jadi nantinya silpa kemudian geser ke sal. Nah, untuk tahun depan kita nggak mau. Kita nggak mau, kita kenceng. Ya. Semuanya harus habis. Semuanya harus dialokasikan. Ya, karena itu amanat dari Undang-Undang Dasar. Dan harapannya adalah ya sekolah-sekolah, setiap saya kunjungan ke daerah, sekolah kok podok rusak seperti itu. Ya, genteng ini mau rubuh. Jadi kalau mau berangkat sekolah, ini kudu ndongak, sembayang supaya pulang gentengnya masih utuh. Banyak loh sekolah-sekolah seperti itu, SD terutama. Ya, ini kan pemerintah kudu hadir. Inilah dibangun, ya kan, diperbaiki supaya keselamatan dari siswa. Karena pendidikan adalah hak dan negara sudah hadir. Perintah cita-cita negara ini didirikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu cita-cita negara ini didirikan. Sehingga itu di situ pemerintah harus hadir. Nah, kaitannya sama itu, ini juga nyambung dan mungkin kayaknya ini yang belum terlalu didres sama Pak Menteri baru, saya nggak tahu karena biar mungkin nggak terlalu mengecewakan publik atau TKD ini, tunjangan transfer keuangan daerah ini. Ya. Kalau Abang tadi bilang sekolah dan sebagainya, sekolah SD itu kan kewenangannya pemerintah daerah. Selama ini bergantung sekali dari alokasi DAU yang kemudian itu dari pemerintah pusat. Dan ketika hari ini itu akan dipotong karena bagian dari proses efisiensi kemarin, ini kan lagi-lagi kemudian daerah akhirnya daerah yang kepotokan gitu, Ya. kalau yang kepepet gitu kan, ya sampai kejadian kayak Pati harus naikkan PBB dan sebagainya itu kan. Ya. Nah ini gimana? Ya, ada nggak tanggapan soal itu? Perimbangan ya. Tadi jangan benar, Kang Win, bahwa ini adalah dananya, katakan kalau SD kan berarti kabupaten kota. Iya. Nah, tapi persoalannya adalah untuk SD tertentu, katakan di dapil saya, tanahnya punya desa. Sehingga Pemda nggak bisa. Kalaupun ada duit, nggak bisa untuk mengeluarkan.
duit itu karena tanahnya punya desa. Ya, nah desa suruh nyerahkan kepada Pemda, desa juga nggak mau. Kata kepala desanya, kalau saya serahkan kepada Pemda, saya yang dibui, ya kan? Ini juga susah. Nah, sekarang kembali ke dana alokasi yang dikurangi, ya kan? Memang ini susah sekali jadi di daerah susah sekali. Ya, paling tidak pembangunan infrastruktur akan berkurang, ya kan? Yang sasaran pertama itu pasti tenaga kerja honorer, Pak. Iya. Karena katakan di Jawa Tengah saja, dari 35 kabupaten kota, ya, yang pendapatan asli daerahnya itu mampu menutup APBD cuma 2. Iya, Solo sama Semarang. Yang lain tekor semua ngandelin dana dari pusat gitu loh. Ya. Nah, maka saya yakin ini PR bagi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan berpikir pasti. Saya yakin Menteri Keuangan akan berpikir. Tapi belum ada ya solusinya. Belum dibicarakan dengan kami. Saya yakin mereka sudah punya lah bahwa jangan dipotong segede inilah. Ya, walaupun juga kita juga ngerti pola berpikirnya pemerintahan ini. Ya, bahwa semuanya kan sentralisasi. Kasus Danantara kan sentralisasi, ya kan? Kasus MBG sentralisasi, ya. Ketika MBG itu, ya, yang dikasih makan kan orang di desa, orang di daerah, sehingga sebenarnya spendingnya tetap ke daerah. Ya, ini cara berpikirnya. Termasuk juga nanti dana-dana yang untuk perbaikan infrastruktur dikelola lewat Inpres. Dari pusat untuk daerah. Ya, tetapi ya kita tahu juga bahwa daerah kan kepingin sesuai dengan undang-undang desentralisasi kan, tentu otonomi daerah itu tentu pengen punya kewenangan lebih fleksibel untuk mengelola. Ya, selama spiritnya adalah untuk membangun daerahnya, ya saya yakin Kementerian Keuangan ya Pak Menteri akan berpikir nanti akan ditambah. Itu tebakan saya. Saya belum dengar diskusinya seperti apa, tapi saya yakin. Karena kalau terlalu kering di daerah, ya susah. Akibatnya muncul tuh tadi ya, PBB dinaikkan, ya kan? Nah, menaikkan PBB karena PBB itu untuk rumah dan bangunan kan langsung ke Pemda. Iya. Ya kan? Ya pasti rakyat jerit. Apalagi kalau diberlakukan rata semua. Ya, kalau diberlakukan kepada rumah-rumah bagi orang yang penghasilannya gede, silahkan. Kalau mau menaikkan itu nomor 1 bertahap, saya sudah pernah bilang. Nomor 2 adalah harus saja dikecualikan. Pengecualian kepada siapa? Anggota TNI, Polri, Purnawirawan, PNS yang sudah berjasa. Ya kan tidak bisa kebiahu ya ribut pasti. Yang paling memberatkan itu ketika PBB kemarin ramai di daerah itu kan banyak daerah itu yang sebenarnya secara nominal itu tanahnya atau daerah di situ nggak berkembang secara ekonomi gitu, sehingga nilai aset tanahnya itu nggak ada penambahan, nggak naik gitu. Sehingga ketika kemudian secara komponen biaya itu dinaikkan, masyarakat sama sekali nggak merasa ada penambahan gitu dari ini. Nah logikanya apa kemudian ditambahkan gitu kan? Kalau di kota tadi benar seperti Abang bilang tadi, kalau rumah bagus apa di daerah berkembang perumahan ya nggak masalah gitu. Iya betul. Nah ini kemudian nyambung dengan bagaimana Menteri baru ini, dan saya suka dengan Menteri baru ini dalam hal kemudian dia kayak semacam mengocok gitu ya secara persepsi gitu ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang secara nyebutnya secara fundamental tidak dijawab untuk kemudian gimana caranya menggerakkan ekonomi masyarakat kan itu. Karena kan itu kan kuncinya. Ketika Menteri Ekonomi bilang, komponen terbesar kita jangan khawatir, kita nggak usah peduli asing pun, ekonomi kita domestik gitu. Sekarang itu ekonomi masyarakat itu sedang susah, belanja rumah tangga, tingkat kepercayaan konsumen dan sebagainya. Iya. Itu siapa yang menjelaskan, mengedres itu? Harusnya kan dia. Iya. Di fiskal harus dibatasi kewenangan dia hanya di fiskal. Dan dia harus kerjasama dengan moneter. Dia harus kerjasama dengan mikronya di OJK. Ya, harus semuanya bekerja sama. Nggak bisa masalah hanya diselesaikan dengan kebijakan fiskal. Kita juga harus kembali lagi sadar bahwa
permasalahan pertumbuhan ini bukan hanya urusan fiskal, tapi juga urusan moneter, ya kan? Nah, ini kewenangannya dari BI, kan ada rapat rutin, ya kan? Rapat rutin ya dibicarakan lah. Saya yakin ya spiritnya adalah untuk pertumbuhan yang lebih bagus kok. Saya yakin itu. Tinggal disinkronkan saja tindakannya, dan kami di DPR, kami tetap akan melakukan pengawasan. Ya. Saya yang sudah nemu itu ya, yang khawatir itu gini. Ada stitching ya istilahnya. Ada beberapa omongannya menteri itu digabung. Dia yang waktu Sarasehan, dia yang waktu ini, terus kemarin yang waktu Bang. Ada muncul jadi narasi besarnya itu gini. Masyarakat sekarang sedang ekonominya susah, harus digerakkan secara ini. Ya digelontorkanlah duit parkir selama ini ke BI itu untuk 200 Nah, khawatirnya saya, masyarakat itu kemudian nerima berita ini, waduh bakal ada duit 200 triliun ini yang beredar gitu kan. Ada ini kemana? Saya dapat duit. Iya, itu kan yang khawatir gitu kan. Makanya kita harus jelaskan secara bening. Ya, bahwa nomor 1 tadi saya sudah katakan, tidak melanggar undang-undang, tetapi tidak boleh melarang bank umum untuk membeli atau tidak membeli surat berharga negara. Ya, itu harus dikasih gambaran yang bening. Gitu Kang Mas. Berarti nanti bank itu juga harus menjelaskan gitu ya ke publik mekanisme apa sih yang kemudian terbuka untuk ini, karena ada skema kredit yang lebih terjangkau misalnya. Kan kalau dikasih, dia dibebani bunga dari pemerintah berapa sih? 2%, 4%, pasang bunga 5% gitu kan. Oh ya, banyak orang kan masuk ke sektor UKM, ya kan, bunga 5%. Kalau kur aja 6, ya kan, ini bunga 5. Ya pasti banyak yang mau. Ya kan? Nah, perlu gebrakan-gebrakan seperti ini ya. Tetapi juga harus kembali lagi, banker itu adalah orang cerdas, ya kan? Dia tahu di mana dia akan investasi yang memberikan return paling maksimal, tetapi aman. Tetap prudent, itu aman. Ya karena tadi kan prinsipnya ini bukan duit dikasih, tapi uang diparkir sementara 6 bulan tadi ya. Yang itu kemudian nanti sewaktu-waktu diperlukan. Karena itu juga menjadi salah satu pertanyaan. Kalau ini agak teknokratis gitu ya. Emang nggak ada tujuannya uang 200 juta itu diparkir di BI selama ini? Itu kan untuk memperkuat fondasi ekonomi kita, bahwa kemudian kepercayaan publik bahwa kita punya cadangan gitu kan, yang kemudian kalau sewaktu-waktu kita kritis dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau itu tiba-tiba diambil, ya jangan-jangan nanti para investor dari luar semakin ragu dengan kita gitu kan, karena kita nggak punya cadangan apa-apa gitu loh secara ini kan gitu kan. Tapi kembali lagi, nggak bisa hanya ngandalin fiskal. Kita tahu kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan hanya 7%. Itu kan tadi masyarakat, konsumsi masyarakat 50% lebih, ya. Karena kuncinya investasi, tidak ada cara lain. Mau tumbuh pesat kalau di mata saya investasi. Nah, kalau investasi harus meningkat, maka iklim bisnis ditata, ya kan? Ojo korup, izinnya jangan susah-susah. Indonesia kan ekonomi biaya tinggi. Iya. Ya kan, ekonomi biaya tinggi, mau ngurus izinnya repot, ya kan. Ini yang kudu diperbaiki lah. Bayar sini, bayar sono, ya. OSS itu, ini kudu benar-benar dijalankan dan paperless, dan benar-benar memberikan kemudahan. Orang mau invest di Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina keluar dari Cina. Ya, enggak lari ke Indonesia, lari ke Vietnam, lari ke Kamboja. Ya, sayang kan? Kenapa enggak kita kasih kesempatan? Dan bukan hanya dari Cina. Ya, nanti katanya asing aja ya, dari Arab, dari segala macam. Kalau masuk ke sini kan, wah, tumbuh kan kita bagus. Nah itu kan maksud saya, ketika kemudian menteri ini dalam tanda petik menjanjikan itu, kenapa yang aspek-aspek itu tidak menjadi kayak semacam prioritas dulu gitu loh. Ngomong ke presiden, ini langsung ngomong ke masyarakat tanpa indikasi apa ada perubahan apa-apa yang kemudian memungkinkan komponen pertumbuhan ekonomi itu muncul. Ekspor kita nggak ada indikasi meningkat, iklim investasi nggak ada kemungkinan naik, pajak juga nggak ada peningkatan kan gitu kan. Ya, pajak cuma ada gampang loh. Makanya itu kemarin kan udah nyerah kan Bu Sri Mulyani katanya nggak memenuhi target gitu kan. Targetnya 2167. Ya, target awal di APBN tahun lalu, ya untuk tahun ini ditetapkan tahun lalu. Kemudian Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun ini maksimal 2078. Dan tahun depan targetnya 2300 lebih.
naik hampir 14%. Ya, ini tantangan yang luar biasa. Diambil dari mana? Dari mana, ya kan? Nanti lari-larinya PPN lagi. Ini yang tapi kita tidak boleh pesimis. Menurut saya kita tidak boleh pesimis. Ya, kita kasih kesempatan Pak Menteri, kasih kesempatan ya untuk dia bekerja maksimal. Dia disupport oleh 3 orang wamen hebat loh, ya, supaya bekerja maksimal, ya, sehingga benar-benar ya cita-cita mulia tumbuh 8% itu benar-benar kita bisa wujudkan. Tapi kalau Itu, kalau saya masalahnya bukan kita nggak setuju dengan idenya atau dengan tujuannya, Bang. Tetapi sejauh ini track record pemerintah itu kemudian seringkali menawarkan gagasan atau program baru tanpa, entah karena tidak ada kajian yang mendalam atau apa gitu, tetapi tanpa cukup sosialisasi ke publik, ya. tanpa cukup penjelasan secara teknokratis, minimal ada kajian yang banyak sehingga kemudian bahkan pakar pun tahu landasan berpikirnya gitu. Nggak langsung dadedor, jadinya nggak tahu nanti nabrak apa. MBG, Koperasi Merah Putih, sekarang Menteri menjanjikan 6%. Ini kan tone-nya hampir sama semua, Bang. Seolah langsung aja jebret gitu ininya. Ya, kan memang harapannya bisa lebih cepat. Tapi ya kita kawal. Jangan khawatir, ya. DPR tetap akan mengawal untuk Indonesia yang lebih baik. Kaitannya dengan itu, ini agak penutup. Saya kemudian juga mau nggak mau akhirnya mempertanyakan atau menanyakan mewakili suara publik. Selama ini publik itu sudah kecil sekali kepercayaannya kepada DPR dalam proses kemudian menjadi wakil suara mereka gitu loh. Kejadian akhir Agustus kemarin kayaknya menjadi kayak semacam katalis gitu ya, semacam puncak kebuntuan kengempetan selama ini, sehingga kemudian ya beberapa orang yang kemudian disimbolkan dengan kemarahan itu akhirnya, nah khususnya juga kaitannya dengan masalah-masalah keuangan atau Komisi 9 itu kan juga entah itu yang publik yang kurang tahu atau memang anggota dewan sendiri yang kurang memberi semacam sosialisasi ke publik bahwa mereka itu punya kok wakil ya. Ketika pemerintah itu punya program, mau ditanyakan, mau diprotes, mau dikritik, nggak harus kalian turun ke jalan kok. Lewat kami menyuarakan itu lebih kenceng malahan karena kami lebih didengar gitu kan ininya. Ya, mungkin, nah, ini untuk menanggapi ini gimana? Ya mungkin selama ini kanal-kanal komunikasinya agak terhambat sehingga kemudian muncullah ketidakpuasan di masyarakat. Bisa dimengerti bahwa kerja-kerja DPR adalah kerja-kerja kolektif, ya kan? Sehingga memang nggak bisa hari sendirian, nggak bisa. Ya, ini adalah kerja-kerja kolektif, kerja bareng, ya kan? Nah, maka dari itu kanal komunikasinya dibuka, ya, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat bisa disampaikan dengan mudah ke DPR, ya. Dan saya yakin lah masih banyak anggota-anggota DPR yang akan bekerja yang terbaik, ya, untuk ini. Masih banyak, Bang, ya? Masih banyak lah. Ya, sehingga ya memang sedih lah, tapi ya dengan ketidakpercayaan masyarakat ya kita sedih, tapi ya kita berusaha tunjukkan bahwa kita bekerja yang terbaik. Iya, karena saya merasa bahwa selama ini ketika kanal itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Proses ketika masyarakat itu merasakan kekecewaan, merasakan ketidaksukaan dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, itu kan menjadi tidak terwujudkan atau tidak terwakili oleh saluran formal itu gitu. Karena kan harusnya kalau demokrasi ini berjalan dengan bagus gitu kan, ya wakil rakyat itu ya representasi apapun yang sedang dirasakan oleh masyarakat kan gitu. Yang kudu dicatat ya, peristiwa 98 ya, itu ketika kemudian terjadi krisis moneter, awalnya moneter, ya kemudian menjadi krisis politik, kerusuhan sosial, sehingga kita tumbuh minus 13,6. Ya, ini baru bisa kembali ke titik asalnya. Ini 6 tahun. 2003 baru kembali ke titik asal. Ya, Mas Win bayangin kalau panjenengan 6 tahun tidak tumbuh. Ya, bahkan terseok-seok di bawah. Bayangin 6 tahun yang lalu siapa Mas Win ini?
Ya, dan sampai detik ini setelah 6 tahun cuman persis sama seperti 6 tahun yang lalu. Nggak ada pertumbuhan apa-apa Nggak ya. ada pertumbuhan. Itu waduh sangat menyengsarakan rakyat yang paling bawah. Iya. Bukan rakyat yang di tengah, bukan rakyat yang di atas, tapi rakyat yang paling bawah. Maka pesan saya yang terakhir, ya saya sepakat, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Ya, jangan sampai itu terjadi di Republik ini. Iya. Dan salah satu cara untuk itu adalah membuat rakyat itu merasa punya perwakilan. Rakyat itu merasa punya sarana untuk kemudian Sepakat. nyurahkan itu, nggak merasa terpaksa harus turun ke jalan, nggak merasa terpaksa harus bakar gedung DPR, nggak terpaksa harus, itu kan saking buntunya gitu loh. Dan karena untuk itu kemudian saya berharap bahwa Bang Haris mau menjadi tamu kita yang untuk sewaktu-waktu kita perlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah keuangan, masalah-masalah ekonomi. Terutama karena saya yakin sekali dengan penampilan eksentrik dari Pak Menteri ini pasti akan banyak lompatan-lompatan, pasti akan banyak. Pak Menteri elektro ya? Pak Menteri insinyur elektro. Iya kan sama berarti dengan selengnya aneh ini. Itu kan berarti kan saya berpikir mindset ininya akan gampang dipahami gitu loh oleh ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di tengah kesibukannya kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Siap. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun. Matur suwun.